Mulai tahun 2026, ada kabar yang sangat penting bagi para pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan baru saja menyetujui Rafael kenaikan gaji dan pensiun, yang artinya perubahan. Ini tidak hanya berlaku ke depan, tetapi juga akan menyesuaikan pembayaran yang tertunda dari bulan sebelumnya bagi banyak pensiunan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk menata kembali keuangan dan rencana hidup di tahun ini, terutama menghadapi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Jangan anggap sepele keputusan. Ini bukan sekadar angka tambahan di slip gaji, tetapi refleksi nyata dari kebijakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pensiunan. Dari informasi terbaru Rapel, kenaikan ini mencakup pensiun PNS, pensiun TNI, Polri, serta ASN aktif yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan begitu, mereka yang sebelumnya merasa penghasilan tetap tidak cukup sekarang memiliki ruang bernapas lebih lega untuk mengatur kebutuhan rumah, tangga, biaya kesehatan, atau tabungan masa depan. Selain itu, ada beberapa perubahan aturan terkait pencairan dan administrasi Rapel yang penting. Diketahui banyak pensiunan yang sering terlambat menerima informasi resmi sehingga bingung kapan dan bagaimana uang tambahan ini akan masuk ke rekening. Dalam video ini, saya akan membahas tahapan persetujuan Rapel, estimasi waktu pencairan, dan dokumen yang harus dipersiapkan agar setiap orang bisa merencanakan keuangan secara tepat. Kabar ini juga menjadi pengingat penting bagi para pensiunan untuk selalu update dengan informasi resmi dari Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara. Dengan memahami perubahan ini lebih awal, Anda bisa menghindari kesalahan dalam pencairan atau perhitungan pajak, sehingga manfaat kenaikan gaji dan pensiun benar terasa maksimal. Hari ini, mari kita lihat secara rinci apa arti Rapel kenaikan gaji dan pensiun ini bagi kehidupan sehari-hari Anda, dari jumlah yang akan diterima, mekanisme pencairan, hingga tips memanfaatkan tambahan dana ini dengan bijak. Semua informasi ini dirangkum dari sumber resmi, agar Anda mendapatkan gambaran real-time dan akurat, tanpa kebingungan atau informasi menyesatkan. Sejak pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan pada 8 Januari 2026, banyak pensiunan dan ASN mulai bertanya-tanya bagaimana kebijakan Rapel kenaikan gaji ini akan memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari ini. Bukan sekadar kenaikan angka di slip gaji atau rekening bulanan, tetapi merupakan langkah nyata pemerintah untuk menyesuaikan kesejahteraan para ASN dan pensiunan dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Banyak yang mungkin berpikir, apakah ini benar akan terasa di kehidupan saya, atau kapan saya akan menerima tambahan dana? Ini Pertanyaan itu sangat wajar karena untuk banyak pensiunan, penghasilan tetap adalah sumber utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari belanja harian, tagihan listrik dan air, hingga biaya kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Yang membuat kebijakan ini berbeda dari tahun sebelumnya adalah adanya Rapel, yang artinya kenaikan gaji dan pensiun ini akan dibayarkan dengan menyesuaikan bulan sebelumnya yang belum sempat naik. Jadi tidak hanya gaji bulan depan yang lebih tinggi, tetapi setiap bulan yang tertunda akan dikompensasikan bagi pensiunan yang selama ini merasa penghasilan mereka stagnan dan siap teror untuk mendorong keputusan. Rutin ini bisa menjadi angin segar. Bayangkan, uang tambahan ini bisa digunakan untuk menutupi pengeluaran tak terduga seperti biaya obat, perbaikan rumah, atau bahkan sedikit hiburan sederhana seperti membeli buku atau menonton bioskop. Hal kecil ini sering dianggap sepele, tetapi bagi banyak orang bisa membuat kualitas hidup lebih nyaman. Selain itu, penting untuk memahami bahwa Rapel kenaikan gaji ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akurasi administrasi. Banyak pensiunan sebelumnya sering mengalami young and caught him up through, but I know me now, I got G. I thought fancy on tea that long soon. Thought I told him in there I couldn't think. But I got goddamn process. Been tired and that I'm back. I don't come and be that long cop. I thought system at minis that I see ball I'm deep. Perbarui dengan adanya pengumuman resmi dan panduan yang jelas dari Kementerian Keuangan, setiap orang bisa mempersiapkan diri lebih baik, memahami dokumen, apa saja yang dibutuhkan, serta kapan proses pencairan akan dimulai. Akan membantu menghindari kebingungan dan pastikan bahwa setiap orang menerima haknya tepat waktu. Fenomena Rapel ini juga menjadi cerminan dari kondisi ekonomi Indonesia yang sedang beradaptasi dengan inflasi dan perubahan biaya hidup seiring harga kebutuhan pokok yang meningkat setiap tahun.
Pensiunan dan ASN yang memiliki penghasilan tetap perlu menyesuaikan pengeluaran. Mereka kenaikan gaji dan pensiun termasuk Rafael menjadi salah satu cara pemerintah membantu menyeimbangkan daya beli masyarakat ini. Bukan hal yang bisa dianggap sepele, terutama bagi mereka yang hidup dengan anggaran terbatas. Banyak pensiunan yang harus memikirkan biaya kesehatan transportasi dan kebutuhan rumah tangga dengan sangat hati dengan tambahan dana dari Rapel. Ada kesempatan untuk menata ulang prioritas pengeluaran dan memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi, tanpa stres berlebihan tidak hanya dari sisi finansial. Keputusan Rapel ini juga memberikan rasa aman psikologis. Bagi banyak pensiunan memiliki kepastian kapan tambahan dana akan cair, dan berapa jumlah yang diterima membuat perencanaan hidup menjadi lebih mudah. Pensiunan dapat merencanakan kegiatan sosial, menjaga kesehatan, atau bahkan menyisihkan sedikit dana untuk keperluan darurat, tanpa khawatir harus memotong pengeluaran penting lainnya. Rasa aman ini meski terlihat sederhana sangat berarti, karena tekanan finansial seringkali menjadi sumber stres yang besar bagi banyak orang di usia lanjut. Selain itu, kenaikan gaji dan pensiun ini juga diiringi beberapa perubahan prosedural yang perlu diketahui. Bagi sebagian orang perubahan ini mungkin terdengar rumit, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan semua orang menerima hak mereka dengan benar dan tepat waktu. Misalnya, ada penyesuaian terkait perhitungan pajak atau potongan tertentu yang sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan dengan akurat. Dengan memahami aturan baru ini, pensiunan dan ASN dapat menghindari kesalahan yang bisa menyebabkan keterlambatan pencairan atau perbedaan nominal di rekening. Mengetahui informasi ini lebih awal juga membantu keluarga dalam merencanakan akan pengeluaran bulanan secara lebih realistis. Kita juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Rapel, kenaikan gaji ini, akan berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya para pensiunan ASN aktif yang memenuhi kriteria tertentu juga akan menerima penyesuaian gaji. Bagi mereka, tambahan ini bisa digunakan untuk menambah tabungan, membayar cicilan rumah, atau menyiapkan dana pendidikan untuk anak dan cucu. Jadi meskipun fokus utama sering tertuju pada pensiunan, dampak positifnya sebenarnya lebih luas karena setiap perubahan finansial di tingkat ASN akan berimbas pada keluarga dan komunitas mereka. Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya memanfaatkan Rapel dengan bijak. Dana tambahan yang diterima memang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, tetapi bijak dalam mengatur pengeluaran tetap menjadi kunci agar manfaatnya maksimal. Banyak pensiunan yang kadang merasa bingung ketika menerima dana tambahan, lalu menghabiskannya untuk hal-hal konsumtif tanpa rencana. Padahal dengan sedikit perencanaan, dana Rapel ini bisa membantu meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang, misalnya dengan menabung untuk biaya kesehatan atau membeli perlengkapan rumah yang tahan lama. Dalam hal pencairan, penting bagi pensiunan untuk selalu memeriksa informasi resmi dari Kementerian Keuangan dan Badan Pegawai Negara. Banyak kebingungan terjadi karena berita dari sumber yang tidak resmi, sehingga angka yang diterima atau waktu pencairan seringkali berbeda dengan kenyataan. Dengan mengikuti sumber resmi, setiap pensiunan dapat memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam kesalahan informasi yang bisa menyebabkan stres atau ketidaknyamanan. Selain itu, pemerintah biasanya menyediakan layanan pengaduan atau bantuan bagi mereka yang mengalami kendala administrasi. Jadi setiap orang tetap memiliki jalur untuk memastikan hak mereka terpenuhi. Fenomena ini juga bisa menjadi pelajaran bagi semua pensiunan dan ASN. Pentingnya memantau perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Banyak orang cenderung menganggap perubahan administrasi atau kebijakan pensiun sebagai sesuatu yang lambat dan membosankan, tetapi realitanya setiap perubahan tambahan memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Dengan tetap update, pensiunan dapat merencanakan keuangan mereka lebih baik, mengurangi risiko kesalahan, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara psikologis, tambahan gaji dan Rapel juga memberikan rasa dihargai dan diperhatikan oleh negara. Banyak pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun bagi negara kadang merasa kontribusi mereka tidak terlihat lagi setelah pensiun. Dengan adanya Rapel dan kenaikan gaji, pemerintah menunjukkan bahwa pengabdian mereka tetap diakui dan dihargai. Ini tentu berdampak positif pada semangat hidup dan motivasi banyak pensiunan untuk tetap aktif dan produktif, meskipun sudah tidak lagi bekerja secara formal. Selain itu, kebijakan Rapel
Ini dapat menjadi kesempatan bagi para pensiunan untuk mengedukasi diri tentang keuangan pribadi dengan adanya dana tambahan. Mereka bisa belajar tentang pengelolaan uang tabungan dan investasi sederhana. Yang aman banyak lembaga keuangan atau komunitas, pensiunan yang menawarkan program, edukasi semacam ini dengan pengetahuan yang lebih baik, pensiunan dapat memastikan bahwa tambahan dana yang diterima digunakan secara optimal bukan hanya untuk konsumsi jangka pendek tetapi juga untuk keamanan finansial jangka panjang bagi sebagian pensiunan. Rafael ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menunaikan kewajiban yang selama ini tertunda, seperti membayar utang kecil atau melunasi cicilan. Rumah bagi yang memiliki keluarga tambahan dana, ini juga bisa dimanfaatkan untuk membantu anak atau cucu, misalnya dengan membiayai pendidikan atau kebutuhan sehari-hari mereka dengan cara. Ini Rafael tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memberi dampak positif bagi keluarga secara keseluruhan. Kebijakan ini juga penting untuk dicermati, karena menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah. Dengan memberikan rapel kenaikan gaji dan pensiun, pemerintah tidak hanya menyesuaikan pengeluaran dengan inflasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan negara. Ini penting, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi terutama di masa-masa ketidakpastian. Bagi pensiunan ini berarti, mereka dapat merasa lebih aman dalam mengandalkan penghasilan tetap dari pemerintah tanpa harus khawatir tentang perubahan mendadak. Yang merugikan, tidak kalah penting banyak pensiunan juga mempertanyakan bagaimana Rafael ini akan mempengaruhi pajak mereka dalam beberapa kasus. Kenaikan gaji dan pensiun bisa berimplikasi pada perhitungan pajak bulanan. Oleh karena itu memahami aturan terbaru terkait pajak sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan saat dana dicairkan beberapa pensiunan. Mungkin perlu berkonsultasi dengan petugas administrasi atau menggunakan panduan resmi yang tersedia di website Kementerian Keuangan untuk memastikan perhitungan sudah benar. Dengan begitu mereka tidak hanya menerima haknya tetapi juga menghindari masalah administratif yang bisa merepotkan. Fenomena rapel kenaikan gaji dan pensiun ini juga memberikan pelajaran penting bagi ASN aktif. Mereka bisa melihat secara langsung bagaimana pemerintah menghargai pengabdian dan kontribusi mereka. Kenaikan ini meskipun terlihat sebagai angka finansial, sebenarnya juga merupakan indikator penghargaan terhadap loyalitas dan dedikasi bagi ASN aktif. Ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk tetap bekerja dengan semangat mengetahui bahwa pengorbanan mereka akan tetap dihargai. Ketika mereka memasuki masa pensiun, selain aspek finansial dan psikologis, kebijakan rapel juga memberi dampak sosial yang cukup luas. Banyak pensiunan yang kini lebih aktif dalam kegiatan sosial atau hobi setelah menerima tambahan dana dengan pengelolaan yang tepat. Mereka memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup, memperluas jaringan sosial dan menjaga kesehatan mental. Dana tambahan ini meski tampak sederhana bisa membuka pintu bagi kualitas hidup yang lebih baik dan lebih bermakna di usia senja. Tidak kalah penting pemerintah menegaskan bahwa rapel ini hanya bagian dari kebijakan berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan pensiunan dan ASN. Artinya, setiap orang perlu tetap mengikuti perkembangan regulasi agar tidak ketinggalan informasi penting di masa depan. Dengan cara ini, pensiunan tidak hanya mendapatkan manfaat finansial sementara, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang lebih transparan dan adil secara keseluruhan. Rapel kenaikan gaji dan pensiun ini adalah kabar baik yang membawa berbagai manfaat nyata. Dari sisi finansial, memberikan tambahan dana yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan tabungan. Dari sisi psikologis, memberikan rasa aman dan dihargai. Dari sisi sosial, membuka peluang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dan menjaga kualitas hidup. Dan dari sisi administratif, menunjukkan komitmen pemerintah untuk transparansi, akurasi, dan perbaikan layanan bagi ASN dan pensiunan. Dengan memahami seluruh aspek ini, setiap pensiunan dan ASN dapat merencanakan hidup mereka dengan lebih baik, memastikan bahwa manfaat rapel diterima secara maksimal dan tetap produktif serta aktif meski sudah memasuki masa pensiun. Jadi perubahan ini bukan sekadar angka tambahan, tetapi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh dan memastikan bahwa pengabdian bertahun-tahun tetap dihargai dengan cara yang nyata dan berarti.